siang Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Dokter Fatur, dokter dari Puskesmas Tegalrejo yang mau mengedukasi terkait gula darah di Ibu. Dengan Ibu Sumijah nggih. Iya. Sebelumnya Ibu sudah tahu belum untuk penyakit diabetes niku napa? Dereng nggih. Kemarin kan Ibu udah didiagnosis sebagai penderita gula ngoten nggih mungkin. Mungkin nanti saya jelaskan sedikit terkait gula penyakit gula niku nggih. Jadi untuk penyakit diabetes niku di mana kondisi darah di dalam kondisi gula di dalam darah Ibu itu tinggi ngoten nggih nggih. Jadi diabetes niku ada dua, ada yang tipe 1 sama tipe 2 ngoten nggih. Kalau yang diderita Ibu niki yang tipe 2. Jadi ada gangguan di organnya sehingga insulin itu resisten ngoten. Nggih. Kalau yang satu yang tipe 1 itu yang biasanya keturunan dari anak-anak itu sudah didiagnosis diabetes. Nah, kalau faktor resikonya Ibu udah tahu belum kalau terkait gula itu napa mawon? Belum tahu juga nggih? Nggih. Nggih. Nanti yang bisa dibaca Ibu di situ ada dua nggih faktor risikonya yang bisa dirubah sama yang tidak bisa dirubah. Jadi yang faktor risiko yang tidak bisa dirubah itu misalnya usia. Jadi usia lebih dari 40 tahun itu lebih berisiko terkena gula darah, penyakit gula ngoten nggih. Nah, Ibu usianya pun 70 nggih, jadi lebih berisiko lagi niku Bu. Kemudian mempunyai riwayat keluarga dengan gula darah. Nah ini Bu, kalau tadi nggak ada ya Bu ya, kalau dari keluarga mboten enten nggih. Terus kemudian ini kehamilan dengan gula darah tinggi. Dulu waktu hamil putranipun enten gula darahnya tinggi mboten Bu? Enggak, Mboten nggih. itu dulu. Nggih, itu. Jadi faktor risiko yang tidak dapat dirubah niku nggih, usia sama riwayat keluarga. Dan kalau faktor risiko yang bisa dirubah supaya supaya gula darahnya nggak naik itu misalnya kegemukan itu. Kemudian lingkar perutnya kalau pria lebih dari 90 cm atau kalau pada wanita itu lebih dari 80 cm. Tadi lingkar perutnya Ibu masih di bawah niku nggih. Yang pun saya. Kemudian kurangnya aktivitas fisik. Jadi untuk aktivitas fisik ini sebisa mungkin ya, satu minggu itu 3 kali minimal. Cuman ya kalau emang lagi tidak fit 1 kali mungkin apa-apa. Terus faktor risiko yang lain misalnya kadar kolesterolnya tinggi, kemudian ada riwayat penyakit jantung, kemudian ada hipertensi, Bu ada ya tadi. Nah ini menjadi faktor risiko juga. Kemudian yang terakhir adanya karena diet yang tidak seimbang. Jadi misalnya terlalu asin atau terlalu manis. Kalau terlalu asin nanti kan bikin hipertensi. Nah hipertensi sendiri itu menjadi faktor risiko dari gula. Kemudian kalau gejalanya sendiri Bu, dulu mungkin Ibu udah mengalami gejalanya apa tuh kalau gula nih? Yang Ibu alami, yang Ibu tahu? Ya itu tadi yang sering haus gitu nggih. Ya cuma haus. Nggih, itu salah satunya gitu nggih. Untuk yang gejala utamanya itu ada 3. Yang pertama sering lapar, sering haus sama sering pipis. Dan kalau Ibu tadi sering haus gitu nggih. Terus ada gejala tambahan, misalnya berat badannya menurun dengan cepat. Tadi Ibu ada nggih Bu nggih, dalam 1 minggu 4 kilo nggih. Kemudian ada tangannya kesemutan atau kakinya kesemutan, mantan Bu? Kesemutan itu gerimingan. Gerimingan nggih. Iya, kadang. Kadang nggih. Kemudian penglihatan kabur, cepat lelah. Kemudian luka yang sulit sembuh. Terus sering ngantuk kayak gitu. Itu gejalanya gitu nggih. Terus gimana Bu cara udah tahu belum Bu cara mengetahui tentang penyakit diabetes ini? Udah tahu belum? Belum nggih? Iya. Ya, jadi gimana kita tuh mendeteksi kalau kita tuh kena gula atau enggak? Itu yang pertama
tadi ada gejala tadi enggak Bu, kayak sering haus, sering lapar, kemudian sering pipis atau boten. Kemudian ada faktor risiko yang mendasari nopo boten, misalnya kegemukan atau ada riwayat keluarga atau usianya udah lebih dari 40 tahun. Nah, kayak gitu. Terus yang untuk memastikan itu pakai cek gula darah itu Bu, yang kemarin nggih dilakukan. Baik gula darah puasa maupun gula darah sewaktu kemarin nggih. Nah, terus ini Bu, apa yang harus dilakukan bila telah didiagnosis penyakit gula darah? Nah, jadi yang pertama itu mengikuti edukasi Bu. Contohnya ya sekarang ini yang saya sampaikan ke Ibu, supaya Ibu lebih paham terkait penyakit Ibu. Nah, itu bisa di Posbindu atau di puskesmas atau Ibu Bu. Itu bisa juga. Kemudian melakukan latihan fisik secara teratur dan tepat. Ini lebih ke latihan fisik yang sifatnya ringan-ringan mawon, maksudnya yang aerobik, misalnya jalan santai, senam, renang, kemudian juga menjaga pola makan yang tinggi gula itu dihindari gitu ya. Kemudian juga mengonsumsi obat secara teratur sesuai anjuran dokter. Kemarin kan sudah diberi metformin ya Bu ya, itu diunjuk teratur macam ya. Nah, kemudian untuk pola makan di penyakit diabetes itu ada namanya 3J Bu. Jadi jumlah, jenis sama jadwal makan. Nah, kalau jumlahnya itu jumlah makanan yang dikonsumsi itu disesuaikan dengan berat badan kayak gitu. Kemudian juga perlu melakukan konsultasi ke gizi terkait jumlah makanan yang akan dimakan gitu. Terus jenisnya itu pakai konsep yang T ini sudah tahu belum Bu, yang pola makan piring T ini Bu. Jadi yang paling banyak itu sayur, kemudian yang sampingnya itu nasi atau karbohidrat, yang sampingnya protein. Jadi yang paling banyak sayurnya. Terus karbohidratnya ya agak sedikit. Kemudian untuk jadwal makannya itu harus 3 kali Bu makannya. Makan utama itu 3 kali. Kemudian diselingi makanan selingan itu 2 kali. Jadi diantara makanan utama itu dikasih selingan makanan. Terus juga apa saja komplikasi akibat dari gula kalau misalnya tidak diobati dengan baik, mungkin ada misalnya bisa ke mata, itu dapat menyebabkan gangguan penglihatan. Kemudian di jantung itu dapat menyebabkan penyakit jantung. Terus di ginjal maupun di kaki yang misalnya kayak lukanya sulit sembuh. Nah, tapi jangan khawatir Ibu kan ini kemarin udah periksa ke puskesmas, sudah diberi obat. Insya Allah dengan pengobatan komplikasi-komplikasi tadi itu bisa dihindari. Kemudian kalau dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, itu ada upaya pencegahan terkait komplikasi dari diabetes yang namanya cerdik Bu. C-nya itu harus cek kesehatan secara rutin, misalnya ke puskesmas tiap bulan Bu. Kemudian E-nya itu enyahkan asap rokok, jadi hindarkan dari asap rokok. Kemudian R-nya itu rajin aktivitas fisik. D-nya itu diet seimbang tadi Bu, yang di lembar ini contohnya yang piring T tadi, jadi sayurnya lebih banyak, kemudian karbohidratnya dikurangi sama proteinnya agak banyak gitu. Nah, Bu. Nah, cerdik ya. Kemudian untuk I-nya istirahatnya yang cukup. Kemudian K-nya ini kelola stres. Jadi kalau itu tadi misalnya kalau ada masalah cerita minta putrane nopo dialihkan dengan aktivitas lain supaya nggak terlalu banyak pikiran dan gitu ya. Ini itu dari saya. Itu ada yang mau ditanyakan atau udah lebih jelas? Ya, kelihatannya udah ya Pak ya. Itu Ibu ya dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.